Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan nikmat tersebut banyak ritual-ritual ibadah bisa sempurna. Dengan nikmat tersebut kita bisa kembali hadir di majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita pelajari penuh dengan keberkahan. Majlis yang kita datangi dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di cuaca yang alhamdulillah tenang, adem ini, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita di kitab Ta'lim wal Muta'allim, masih bergelut dengan adab di dalam talabul ilmi. Ketika seorang duduk di majelis ilmu, yang dicari boleh jadi ada dua hal. Yang pertama, dia mengharapkan ilmu yang matin, ilmu yang kokoh. Kemudian yang kedua, dia mengharapkan keberkahan ilmu. Atau kalau ada orang yang ketiga, dia mengharapkan ilmu yang kokoh dan keberkahan ilmu. Orang yang datang dengan dua tujuan tadi adalah orang yang memiliki tekad yang mulia, tujuan yang mulia. Dan kedua hal tadi seperti yang kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lampau, bahwa yang namanya kekokohan di dalam ilmu itu dicari dengan trik, dengan cara belajar, sering mengulang,
bawa buku, mencatat, menghafal, murajaah, diskusi, dan yang lainnya. Adapun keberkahan ilmu itu dicapai dengan adab. Dengan adab di dalam bermajlis, dengan adab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan adab sesama teman, dengan adab bersama buku, dengan adab bersama guru, dan yang lainnya. Ketika seorang memperhatikan trik di dalam talabul ilmi, ia akan mendapatkan ilmu yang kokoh. Dan ketika seorang memperhatikan adab di dalam talabul ilmi, ia akan mendapatkan keberkahan ilmu. Dan kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting. Tapi yang pertama atau terkait dengan keberkahan itu lebih penting daripada kekokohan ilmu. Boleh jadi seorang itu datang kokoh ilmunya tapi jauh dari keberkahan. Akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keduanya. Artinya ada kesungguhan di dalam keduanya. Di dalam metode belajarnya, trik dalam belajarnya sudah benar, dan di dalam adab-adabnya juga sudah benar. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita melalui kajian-kajian yang kita laksanakan di musalla ini ilmu yang penuh dengan keberkahan dan ilmu yang matin, ilmu yang kokoh. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di halaman ke 125 dari buku. Setelah Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala membawakan perkataan Ibnu Abbas ketika beliau ditanya bima adraktal ilma, dengan cara apa engkau itu mendapatkan ilmu, Ibnu Abbas mengatakan bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, dengan lisan yang suka bertanya dan hati yang hadir. Hati yang hadir ketika di majlis atau ketika bersama dengan ilmu. Nah, kemudian kita lanjut kepada perkataan Imam Az-Zarnuji yang selanjutnya di halaman 125, paragraf yang paling atas, wa innama summiya talibul ilmi ma taqul likathrati ma kanu yaquluna fi zamanil awwal ma taqulu fi hadhihi al-mas'alah. Ini terkait dengan gelar atau laqab yang dahulu suka dipakai oleh para salaf rahimahumullah. Jadi kalau ada penuntut ilmu itu mereka biasa dipanggil, kalau nggak tahu namanya misalkan, cuma tahu ini penuntut ilmu, pelajar. Mereka akan dipanggil dengan julukan atau dengan gelar mataqul. Mataqul. Nunjuk fulan, mataqul. Mataqul itu kalau kita terjemahkan harfiah secara bahasa, ma itu diartikan apa atau apa yang, taqul kamu katakan. Kenapa diberikan laqab seperti itu? Dia mengatakan para penuntut ilmu di zaman tersebut dikasih gelar seperti itu likathrati ma kanu yaquluna fi zamanil awwal, karena mereka banyak sekali mengucapkan di zaman tersebut, di zaman dahulu, ma taqulu fi hadhil mas'alah. Apa yang kamu bicarakan pada masalah ini? Apa pendapatmu tentang masalah ini? Gara-gara apa? Penuntut ilmu itu dipakai terus lisannya buat nanya. Ketika belajar banyak nanya, apa pendapatmu tentang masalah ini? Datang lagi di hari kemudian, tanya lagi sama gurunya, tanya lagi sama temannya, ma taqulu fi hadhil mas'alah. Apa pendapat tentang masalah ini? Apa pendapat tentang masalah ini? Sampai karena itu yang sering diulang-ulang setiap hari, akhirnya dikenal dengan ma taqul. Nah, ini terkadang kita juga dapati seperti itu. Kita ngasih gelar ke orang lain, ngasih julukan ke orang lain dengan apa yang sering kita lihat. Apa yang sering kita lihat sehari-hari. Misalnya ngelihat orang kalau lagi belajar tidur terus. Nah, biasanya dikasih gelar tukang tidur. Umum dalam keseharian kita seperti itu. Ini bukan nyinggung,
Nah, cuma ada seperti itu. Yang suka makan, dikit-dikit apa? Makan, dikit-dikit makan. Dapat gelar dari orang yang sering melihatnya apa? Tukang makan. Banyak yang seperti ini. Nah, dulu para talibul ilmi gelarnya mulia. Karena apa? Lisannya selalu digunakan untuk nanya. Mataqul. Itu gelar para penuntut ilmu di masa tersebut, di masa Imam Az-Zarnuji atau di masa-masa sebelumnya. Di abad ke-6 atau abad ke-5 dan sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, wa inna ma tafaqqaha Abu Hanifah rahimahullah bi kathratil mutarahati wal mudakarati fi dukkanihi hina kana bazzazan. Nah, ini subhanallah. Setelahnya Al-Imam Az-Zarnuji pindah ke pembahasan atau pindah pada poin terkait dengan bahwasanya ilmu itu bisa digabungkan dengan kerja. Jadi orang-orang yang bekerja sehari-hari yang kerja tidak ada alasan untuk tidak belajar. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau bisa menjadi sosok yang faqih, bisa menjadi sosok yang berilmu itu dengan cara kathratul mu'arah, banyak ngasih apa? Melontarkan pertanyaan, nanya ketika ada masalah-masalah yang tidak diketahui. Wal mudzakarah, banyak ulang pelajaran yang sudah dipelajari itu diulang kembali. Ini cara para ulama dahulu mendapatkan ilmu yang pokok. Dan kita kalau mau mendapatkan itu harus menempuh jalan mereka. Para penghafal Al-Quran, kalau enggak mudzakarah, enggak murojaah, kira-kira hafalannya gimana? Bagus atau jelek? Jadi mau apa? Ada ujian pekanan atau ujian bulanan. Kalau jarang murojaahnya, kira-kira pas diuji lancar atau tidak? Enggak. Itu dalam masalah menghafal. Begitu juga dalam masalah talabul ilmi, dalam masalah belajar ilmu-ilmu yang lain. Kalau mau kokoh, kalau mau menguasai, harus mutalahah, harus mudzakarah. Banyak nanya, banyak ulang pelajaran. Di mana beliau melakukan itu? Fidukani, di tokonya. Hina kana bazzazan, ketika beliau dulu itu punya profesi apa? Tukang baju, jual baju. Imam Abu Hanifah profesinya penjual pakaian. Artinya beliau katakan di sini, fabihada yu'lamu anna tahsil al-ilmi wal fiqhi yujtama'u ma'al kasbi. Dengan apa yang diuraikan di atas, diketahui bahwasannya tahsilul ilm, mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman tentang agama, itu bisa dikumpulkan, bisa digabungkan bersamaan dengan kerja. Artinya yang kerja bisa juga belajar. Sebenarnya kita nggak punya apa? Alasan buat apa nggak belajar, nggak sungguh-sungguh belajar. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu, dan di situ seorang diuji. Kalau mau ditanya kita punya waktu kosong enggak? Sebenarnya banyak, walaupun kita kerja dari pagi sampai sore. Dan yang mungkin memiliki pekerjaan yang lapang, lepas, artinya tidak diatur dengan jam kerja, dengan cara kerja, itu lebih apa? Banyak punya waktu buat belajar. Seperti Al-Imam Abu Hanifah, dia yang punya toko, dia yang punya pakaiannya dijual, nggak ada pelanggan, baca buku, murojaah dan seterusnya. Tapi yang terikat dengan waktu, harus kerja di waktu-waktu tertentu, maka ia bekerja. Tapi tidak menutup peluang untuk bisa terus belajar di waktu-waktu yang lain. Mengapa? Karena ilmu itu mulia. Ilmu itu mulia, harus dicari, dan itu kewajiban setiap muslim. Bisa menggabungkan antara belajar dan bekerja, asal bisa memaksimalkan waktu. Kita atur waktu kita dengan baik. Kemudian beliau mengatakan, wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaktasibu wa yukarrirul ulum. Dahulu Abu Hafs al-Kabir yaktasib, dia kerja, wa yukarrirul ulum, sambil mengulang-ulang pelajaran. Dia juga belajar sama gurunya.
Fa in kana la budda li talibil ilmi min al-kasbi li nafaqatil 'iyali wa ghairihi falyaktasib. Kalau memang harus penuntut ilmu itu kerja untuk menafkahi keluarganya dan orang yang berada di tanggungannya, maka falyaktasib, maka kerja, harus kerja. Wal yukarrir dan dia mengulang ilmu, wal yudakir dan hendaklah dia juga mudzakarah ilmu, wala yaksal dan tidak malas. Tetap kerja ya kerja, tapi ketika ada waktu luang balik ke kewajiban yang pertama, belajar. Kemudian beliau mengatakan walaysa li sahihil aqli wal badani udhrun fi tarki ta'allumi wat tafaqquh. Beliau punya sebuah kesimpulan. Imam Az-Zarnuji punya sebuah kesimpulan. Apa itu? Walaysa li sahihil aqli wal badan. Bagi orang yang sehat akal dan badannya tidak ada uzur di dalam meninggalkan thalabul ilmi. Enggak ada uzur. Yang sehat akalnya artinya bisa berpikir, bisa memahami, kemudian sehat tubuhnya, bukan orang yang sakit, tidak ada uzur baginya di dalam meninggalkan thalabul ilmi. Ini poin yang penting harus kita paham. Maka setiap kita yang memiliki akal yang baik, pemahaman yang baik, kesehatan tubuh, hendaknya terus belajar. Dan pesan beliau jangan malas. Fa innahu la yakunu afqaru min Abi Yusuf. Enggak ada yang lebih fakir dari Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Sering kita ulang-ulang ini Abu Yusuf. Dahulu beliau fakir. Imam Abu Yusuf di masa thalabul ilmiah fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat, kemudian Allah kayakan beliau. Cuma itu setelah sukses bahasanya. Setelah berhasil menjadi imam besar. Tapi di dalam perjalanan ilmunya beliau adalah orang yang fakir, orang yang enggak punya harta. Walam yamna'hu dzalika min at-tafaqquh. Bersamaan dengan itu beliau tidak tercegah dari belajar. Tetap belajar. Walaupun enggak punya apa-apa. Tapi beliau punya dua tadi, akal dan kesehatan. Beliau punya akal dan punya kesehatan. Faman kana lahu malun katsir fa ni'mal malus salihu lirrajulis salih al-munsarafu fi tariqil ilm. Kemudian beliau berpindah kepada poin yang lain terkait dengan harta. Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki itu sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan di antara manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Orang yang kaya atau orang yang memiliki banyak harta, harta terbaiknya adalah harta yang diinfakkan di jalan ilmu. Lihat untayan apa yang dikatakan oleh beliau Al-Imam Az-Zarnuji. Faman kana lahu malun katsir. Barang siapa yang memiliki harta yang banyak. Fa ni'mal malus salihu lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta laki-laki yang saleh. Harta laki-laki yang saleh. Al-munsarafu fi tariqil ilmi, yang dibelanjakan, dihabiskan di jalan ilmu. Sebaik-baik harta itu harta yang dimiliki oleh orang saleh. Karena dia tahu kemana harta ini harus dibelanjakan. Dia tahu harta ini harus dihabiskan kemana. Dan sebaliknya seburuk-buruk harta yang dimiliki oleh orang yang fajir, orang yang banyak dosa, kelak dia akan belanjakan hartanya untuk dosa-dosa dan dosa. Nah, sebaik-baik harta adalah apa yang dibelanjakan di jalan ilmu. Untuk thalabul ilmi, untuk dirinya, atau thalabul ilmi orang lain. Para penuntut ilmu yang dia lihat, mereka butuh. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang memiliki kekurangan harta, tapi ingin atau memiliki semangat di dalam belajar. Maka diinfakkan hartanya kepada mereka. Dan ini perbuatan yang mulia. Boleh jadi kekayaan kita atau kelancaran rezeki kita adalah karena sebab infak tersebut yang diberikan kepada mereka.
Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan saudaranya atau laki-laki tadi yang datang, dia sibuk kerja, sibuk cari nafkah, dan salah satu tanggungannya adalah saudaranya. Dia tidak kerja, tapi sibuk dengan thalabul ilmi, sibuk belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengeluhkan masalah saudaranya ini, belajar terus, tapi enggak mencari nafkah. Dia yang menjadi tanggungan kakaknya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, la'allaka turzaqu bih. Boleh jadi engkau itu diberi rizki seperti ini, bisa dapat penghasilan dari pekerjaanmu ini karena sebab dia. Karena sebab engkau infakkan ini, harta ini di jalan ilmu. Dari sini para ulama mengambil sebuah istifadah, sebuah kesimpulan faidah bahwa menginfakkan harta di jalan-jalan seperti ini akan melancarkan apa? Rizki. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terbesit di dalam hati itu rasa iri pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan harta, kemudian bisa membantu para thalabatul ilmi atau membantu teman-temannya buat berangkat ngaji, atau bonceng temannya buat ngaji, masukkan ke mobilnya berangkat buat ngaji. Terkadang kita iri, kita yang selalu diberikan. Kita berharap mungkin suatu hari kita punya hal yang sama, kita bisa memberi seperti itu di jalan ilmu. Karena hal ini hal yang mulia, hal yang luar biasa. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang, harta yang dihabiskan untuk thalabul ilmi. Terkadang kita ingin membantu walaupun hanya sedikit, tapi terkadang kita dapati kita nggak mampu. Nah, terkadang ada rasa-rasa iri seperti itu. Dan iri-iri seperti ini adalah iri-iri yang dibolehkan di dalam Islam. Kita tidak berharap nikmat tadi hilang, tapi kita berharap punya nikmat misal itu, kemudian kita membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis yang sahih, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad atau tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta, kemudian diinfakkan setiap hari. Setiap hari diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun atahu Allahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an. Dia bisa baca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Kemudian dia dengan ilmu tersebut, dia terus mempraktekkan. Tiap hari baca Al-Quran, tiap hari menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan ini yang kita kenal dengan ghibtah. Jenis hasad atau jenis iri yang dibolehkan di dalam Islam. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh dikatakan dari apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala tadi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita harta, dan katakan kita bukan orang yang serius di dalam thalabul ilmi, kita bukan orang yang sungguh-sungguh di dalam belajar, maka apa solusinya? Infakkan harta tadi kepada para penuntut ilmu. Kita mencari keberkahan dari apa yang kita infakkan, terlebih ketika penerimanya adalah para penuntut ilmu yang membawa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau
membawakan sebuah riwayat apa yang pernah terjadi di zaman tersebut. Qila di alim, pernah dikatakan kepada seorang alim, bima adraktal ilma, dengan sebab apa engkau itu bisa mendapatkan ilmu seperti ini sampai ke taraf seperti ini. Dia mengatakan bi abin ghaniyin, dengan sebab bapak yang kaya. Dia punya orang tua yang kaya. Kenapa bisa? Orang apa hebatnya bapak yang kaya? Kepada apa dampaknya orang yang bapak yang kaya, ayah yang kaya kepada dirinya? Beliau mengatakan li'annahu kana yantafi'u bihi ahlul ilmi wal fadl. Karena ayahnya ini harta yang dimilikinya itu diberikan kepada ahli ilmu untuk dimanfaatkan, untuk diambil manfaatnya. Entah ahli ilmu tersebut digunakannya untuk menafkahi santri-santrinya, penuntut ilmunya, atau hal-hal yang lain. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu sababu ziyadatil ilmi, dan itu adalah sebab bertambahnya ilmu. Kata seorang alim ini sebab sebab bertambahnya ilmu. Ilmu untuk dirinya atau ilmu untuk keturunan-keturunannya. Li'annahu syakara ala ni'matil aqli wal ilmi. Kenapa demikian? Karena dia menginfakkan harta tadi dalam rangka mensyukuri nikmat ilmu dan akal. Diinfakkan hartanya sebagai bentuk syukur. Wa innahu sababuz ziyadah, dan hal itu merupakan sebab bertambahnya ilmu. Dan sebenarnya kunci seorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau banyaknya ilmu itu dengan cara mensyukuri. Terlepas rasa syukurnya tadi disalurkan melalui hartanya atau dengan ucapannya alhamdulillah, alhamdulillah atas ilmu yang sudah saya pahami hari ini, alhamdulillah atas ilmu yang sudah bisa saya hafal hari ini. Dengan ucapan-ucapan seperti itu seorang akan bertambah ilmu. Dan kita tidak asing dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in syakartum la azidannakum." Kalau seandainya kalian itu bersyukur apa sama? Atas nikmat Allah. Dan sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada amal yang bermanfaat, amal yang saleh. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepada kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kita diperintahkan untuk bersyukur di dalam setiap ilmu, di dalam setiap nikmat. Untuk apa? Mendapatkan yang lebih daripada apa yang sudah kita dapatkan. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukuri ilmu kita walaupun hanya sedikit. Ilmu yang bisa kita pahami walaupun sedikit itu nikmat yang luar biasa. Nikmat. Dikatakan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah bercerita, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Aku sungguhnya mendapatkan ilmu itu dengan cara alhamdulillah, banyak memuji Allah dan syukur. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu. Dengan cara ini Al-Imam Abu Hanifah mendapatkan ilmu. Terkadang kita lupa masalah syukur seperti ini, atau tidak ada yang bisa kita syukuri. Terkadang kita belajar keluar majelis merasa tidak ada yang dibawa, yang keluar seperti datang tidak bawa apa-apa, keluar merasa tidak membawa apa-apa. Orang yang belajar dengan baik, sungguh-sungguh, selesai belajar itu pasti memahami beberapa hal.
Dan hal yang dipahami di dalam majlis haknya adalah untuk disyukuri. Puji Allah, syukuri nikmat tersebut. Dengan cara ini seorang akan mendapatkan ilmu yang banyak. Allah tambah ilmu. Fakullama fahimtu wa ufiqtu ala fiqhin wa hikmah qultu alhamdulillah fazdada ilmi. Beliau mengatakan, setiap kali aku paham, setiap kali aku diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu, kepada hikmah, aku mengatakan alhamdulillah. Seketika itu apa? Izdada ilmi, bertambah ilmu. Terlihat di hari-hari kemudiannya makin bertambah ilmu. Tapi yang tidak mensyukuri berbeda. Melupakan nikmat tadi berbeda. Ikhwas sekalian, kewajiban seorang hamba itu enggak lepas dari dua hal. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Dan ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Dan ini kaidah besar di dalam sa'adah, di dalam kebahagiaan. Baca karya Syekhul Islam Al-Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam karya beliau Al-Qawaidul Arba', kaidah yang 4. Di awal-awal di muqaddimah beliau menyebutkan masalah ini. Ini kunci sa'adah, kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan seorang itu enggak lepas dari dua tadi. Kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar. Keluar dari itu. Ketika seorang mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Bahagia. Tapi sebaliknya ketika mendapatkan nikmat tidak ingat dengan siapa yang memberikan nikmat. Kemudian ketika mendapatkan musibah dia marah. Dia akan dicabut atau akan dicabut dari dirinya kebahagiaan tersebut. Ini kaidah besar di dalam kehidupan. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita rahimahumullah, mereka adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tambah ilmu mereka. Allah berikan mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan hal ini yang sepantasnya dilakukan oleh penuntut ilmu. Menyibukkan dirinya ketika belajar itu dengan alhamdulillah syukur. Banyak-banyak muji Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur atas nikmat ilmu yang dipelajari walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Oleh karenanya beliau katakan di sini, wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yashtaghila bisyukri bil lisan wal janan wal arkani wal hal. Karena sebab ini sepantasnya talibul ilmi itu menyibukkan dirinya atau menyibukkan dengan bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan anggota tubuhnya, bersyukur dengan hatinya dan keadaan. Wa ya'al fahma wal ilma wat taufiqa min Allah Ta'ala. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memandang bahwa pemahaman yang ia dapat, yang ia peroleh, ilmu yang ia peroleh, taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang ia peroleh itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman, ilmu, taufik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat ini kita bakal banyak syukur, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika gak ingat siapa yang memberikan nikmat-nikmat ini, jauh kita dari kata syukur, jauh kita dari memuji Allah Jalla wa Ala, zat yang berhak untuk dipuji. Wa yatlubul hidayata min Allah Ta'ala. Ketika seorang itu tahu bahwa Allah yang memberikan ilmu ini, ia akan mencari hidayah tadi dari Allah. Dengan cara apa? Bidu'a, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru, dengan cara merendahkan dirinya, bertadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala hadin man istahda. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hadin. Al-hadi. Allah zat yang memberikan hidayah. Man istahda, kepada orang yang memohon hidayah tersebut kepadanya.
Allah memberikan hidayah kepada orang yang memohon atau meminta hidayah tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada pelajaran yang besar bahwa seorang itu mendapatkan ilmu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar kesungguhannya, kecerdasannya, kepiawaiannya di dalam belajar. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena Allah lihat dirinya pantas untuk mendapatkan ilmu dari usahanya, doanya, dan seterusnya. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah bait syair, "Idza lam yakun aunun minallahi lil fata, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu." Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda, maka hal pertama yang akan menghancurkannya adalah usahanya sendiri. Ketika seorang itu fokusnya mendapatkan suatu, sebabnya adalah usahanya, jerih payahnya, hal itu yang akan pertama kali menjadikan dirinya hancur. Kadang kita pernah mungkin menyesal atas usaha yang sudah maksimal tapi hasilnya kecil. Kenapa demikian? Nyesalnya luar biasa, marahnya luar biasa, usahanya udah luar biasa tinggi, tapi hasilnya kok cuma segini. Kenapa? Karena dia menyandarkan hasil tadi kepada usaha. Beda dengan orang yang bekerja menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang belajar kemudian menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kerja, usahanya maksimal, kemudian dapatnya sedikit, tapi disandarkan semuanya kepada Allah, dia akan bersyukur. Kerjanya setiap hari, dari pagi sampai sore, capeknya luar biasa, cuma dapatnya segitu ya sudah disyukuri. Ini orang yang tidak menyandarkan hasil kepada kesungguhan dia di dalam mencari hasil tersebut. Tapi orang yang mengandalkan dari awal, sudah mengedepankan ijtihadnya, kesungguhannya untuk mendapatkan hasil yang dia tuju, kemudian tidak sesuai, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihadu. Itu hal yang pertama yang akan membinasakan, membuat dia hancur usahanya sendiri. Ikhwan dan akhwat semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus paham bahwa ilmu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan pemberian ini kita harus mencari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai kita layak untuk mendapatkan pemberian tadi. Bukan menurut kita. Bukan atas dasar menurut saya layak dan seterusnya. Tapi cari cara bagaimana kita menjadi orang yang layak mendapatkan ilmu tadi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah beri, Allah kasih. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah kepada poin-poin yang lain dibawakan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Setelah menyebutkan terkait keharusan seorang itu untuk tadarruk, untuk berdoa kepada Allah dan memahami bahwasanya ilmu yang diperolehnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlu bid'ah di dalam cara mendapatkan ilmu.
Beliau mengatakan, Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan, fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlul haqq yang mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, talabul haqqa minallahi ta'ala, al-haqq al-mubin al-hadi al-asim. Mereka mencari atau meminta kebenaran tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha benar, Allah zat yang maha menjelaskan, Allah zat yang maha memberi petunjuk, Allah zat yang menjaga hambanya. Fa'adahumullahu wa 'asamahum 'anid dhalalah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah, pada ahlus sunnah ini hidayah, dengan menjaga mereka dari kesesatan. Mereka mencari kebenaran tadi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri ahlus sunnah. Tidak menyandarkan kebenaran tadi dari akal-akal mereka. Apa yang cocok dengan akalnya diterima, yang enggak cocok ditolak. Tidak dengan cara itu ahlus sunnah beragama. Karena apa? Akal manusia itu terbatas, lemah. Dan banyak masalah-masalah yang secara khusus mungkin berkaitan dengan keimanan, kita harus menyampingkan akal. Karena masalah-masalah keimanan itu berbicara tentang hal-hal yang gaib. Dan hal-hal yang gaib, akal itu sulit untuk mencerna. Iya atau enggak? Hal yang gaib susah untuk dicerna. Seperti misalnya kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan akal apa ya bisa dipahami? Nyambung nggak kira-kira? Enggak? Kalau dengan akal apa iya orang bisa apa? Ke Sidratul Muntaha semalam doang. Ke Baitul Maqdis kemudian ke Sidratul Muntaha dalam semalam. Dongeng. Itu kalau pakai logika, pakai akalnya. Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tarani, engkau tidak akan mampu untuk melihatku. Walakin inzur ilal jabal, lihat coba ke gunung itu. Allah ingin memberikan gambaran kepada Nabi Musa kalau akal manusia di dunia ini enggak mampu untuk mencerna hal-hal yang gaib. Ketika dilihat gunungnya, Allah tampakkan wujudnya, Allah tampakkan dirinya kepada gunung. Gunung itu hancur lebur. Nabi Musa pingsan. Ketika bangkit, apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun atas apa yang diucapkan sebelumnya. Untuk memberikan gambaran kejadian tadi, untuk memberikan gambaran kalau akal manusia itu terbatas. Akal manusia terbatas. Ketika digunakan untuk mencari kebenaran, jangan selalu mengedepankan masalah akal. Walaupun digunakan untuk mencerna, tapi kalau selalu mencerna sesuatu, menimbang sesuatu benar atau salahnya itu dengan akal, seorang akan tersesat. Dan ini yang dijauhi oleh ahlus sunnah wal jamaah di dalam mencari kebenaran. Mereka mencari kebenaran bukan dengan akal, tapi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ayat-ayatnya atau dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Isya. Kita beri azan, kemudian nanti kita sebutkan terkait dengan bagaimana ahli bid'ah mendapatkan atau mencari kebenaran. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan di halaman selanjutnya, wa ahlul dhalalah, adapun orang-orang yang tersesat, a'jabu bi ra'yihim, mereka takjub dengan roki mereka, wa aqlihim, dan akal mereka, wa talabul haqqa minal makhluqil ajiz wa huwal aql. Kemudian mereka mencari kebenaran tadi kepada makhluk, dari makhluk. Apa makhluk ini maksud di sini? Wa huwal aql, kata beliau. Makhluk di sini adalah akal. Mereka mencari kebenaran tadi, timbangannya akal. Li'anna al-aqla la yudriku jami'al asya'i kal basar. Akal itu, kata Imam Az-Zarnuji, tidak bisa mengetahui semua hal seperti mata. Mata, kata beliau, la yubsiru jami'al asya', nggak bisa melihat semua hal. Akal juga seperti itu, terbatas, fungsinya terbatas. Beliau berikan gambaran akal itu seperti mata, fungsinya seperti mata, terbatas. Kita bisa melihat apa yang ada di dalam masjid ini, tapi nggak bisa melihat saat ini apa yang ada di masjid depan, atau apa yang terjadi di Masjidil Haram. Kenapa? Karena kita tidak melihatnya, mata kita terbatas. Begitu juga akal. Kita bisa mengetahui hal-hal yang zahir, tapi ketika sudah dipaparkan dengan yang gaib, yang tidak nampak, di situ akal kita apa? Tidak memiliki fungsi. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana saudara kita mendapatkan nikmat di dalam kubur. Bagaimana orang yang durhaka itu mendapatkan azab di dalam kubur. Seperti apa kondisi? Akal kita nggak sampai, karena itu bukan ranahnya. Fahajibu wa ajazu an ma'rifatihi, maka mereka terhijab, mereka terhalang, mereka lemah dari mengetahui kebenaran tadi. Kenapa? Karena ada kebenaran-kebenaran yang akal itu nggak ada ikut sertanya sama sekali. Kita hanya murni diperintahkan untuk beriman, nerima. Wadallu wa adallu, karena sebab tadi mendahulukan akal di dalam menerima kebenaran, memfilter benar atau salah, tidak memperhatikan dalil-dalil yang ada, maka apa? Dallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Ini cara ahli bid'ah di dalam mendapatkan kebenaran, mencari kebenaran. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua kecerdasan itu mamduh, dipuji. Enggak semua orang yang cerdas itu dipuji. Hebat kecerdasannya. Dan terkadang kecerdasannya itu menjadi sebab dia berada di dalam kesesatan dan penyimpangan. Karena cerdas, bukan karena bodoh, tapi karena cerdasnya dia. Terkadang kecerdasan tadi membawa seorang berjalan di jalan-jalan ahlus syirk, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengungkapkan sebuah ungkapan sebagai bentuk bantahan kepada ahlul bidah, kepada ahlul bidah. Utu uluman walam yu'tu fuhuman. Ahlul bidah itu dikasih ilmu tapi enggak dikasih pemahaman. Mereka tahu ilmunya, ayatnya, hadisnya tahu, tapi pemahaman tentang ayat dan hadis tadi mereka tidak diberitahu, tidak paham. Karena apa? Mereka selalu mengedepankan akalnya. Kemudian beliau mengatakan, wa utu zakaan wa lam yutu zakaan. Mereka dikasih zakat, kecerdasan, tapi mereka enggak dikasih zakat, kesucian hati, kebersihan hati. Oleh karena semuanya ditimbang dengan akal. Mereka cerdas-cerdas. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah dahulu itu cerdas-cerdas.
Sampai-sampai tokohnya itu ada yang nggak bisa menyebutkan huruf ro. Huruf apa? Oh, orang Arab, tapi nggak bisa menyebut huruf ro. Kalau bahasa kita apa? Nggak bisa R, cedan. Berkhutbah di hadapan manusia, apa hebatnya? Nggak ada huruf ro di dalam khutbah. Bisa gitu, ngomong nggak ada R-nya. Bisa ngomong panjang nggak ada R-nya. Kalau kita nggak cerdas nggak bisa. Nyari sinonim, nyari antonim buat kata itu susah. Ini nggak ada R-nya, nggak ada ro-nya. Saking cerdasnya. Tapi kata Syekhul Islam, utu zakaan walam yutu zakaan. Mereka dikasih kecerdasan, tapi nggak dikasih kesucian. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mensucikan hati. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hati. Dengan cara apa? Mensucikan hatinya dengan tauhid. Mensucikan jiwanya dengan tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan. Dengan bentuk ibadah apapun, yang zahir maupun yang batin, dan mensucikan jiwanya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan oleh ahli tafsir. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan cara yang tadi. Syekhul Islam pernah mengomentari seorang imam besar, Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah ta'ala. Tokoh, tapi sibuk dengan ilmu kalam, sibuk dengan ilmu mantiq, ilmu falsafah, dan yang lain. Dahulu ketika masih menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu tadi, dan habis waktunya, umurnya dengan ilmu-ilmu tadi, Syekhul Islam mengomentari beliau, wa illa falau kana li abil ma'ali wa amthalihi bidzalika ay bil athari nabawiyyah wal athari salafiyah. Kalau bukan karena seandainya, beliau berandai, kalau seandainya Al-Imam Al-Juwayni, Abul Ma'ali Al-Juwayni dan yang semisalnya seperti Fakhruddin Ar-Razi dan yang lainnya dari arbabul kalam, dari pembesar-pembesar ilmu kalam dan ilmu mantiq, ilmu falsafah, kalau seandainya mereka itu berpegang pada athar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar para salaf rahimahullah taala, mereka akan mendapatkan ilmu rasikh, ilmu yang dalam. Ilmu yang dalam. Wa kanu qad addu alaihi bidarsin qati'in lakanu mulhiqina bi a'immatil muslimin. Kalau seandainya asar-asar Nabi tadi, sunnah-sunnah Nabi tadi, dan ajaran-ajaran para salaf tadi digigit dengan gigi gerahamnya, mereka sudah termasuk imam besar di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau seandainya mereka berpegang. Tapi sayangnya apa? Mereka mendapatkan ilmu kalam yang akhirnya nanti mengedepankan akal. Dijadikan akal sebagai sumber penetapan atau sumber pembenaran yang mutlak. Kalau enggak masuk akal, kalau jauh dari akalnya, maka itu ditolak. Dan Syekhul Islam mengatakan di akhir-akhir ucapannya mengomentari Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni dan yang lainnya, beliau mengatakan, mazdada mubtadi'un ijtihadan illa izdada minallahi bu'dan. Semakin seorang mubtadi, orang yang melakukan kebid'ahan itu sungguh-sungguh, bukan malah semakin dekat tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena porosnya atau sumber ilmunya itu semuanya ditetapkan dengan akalnya. Dalam bahasa lain, mereka adalah orang-orang yang menuhankan akalnya.
Khawatir kalau seandainya itu sampai ke tahapan tertentu akan menjatuhkan orang-orang tersebut kepada kesyirikan, menuhankan akal. Seperti seorang yang melakukan kesalahan dosa, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menuhankan hawa nafsu. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sampai mengatakan, la'anallahu dzaka. Semoga Allah melaknat kecerdasan bila iman. Kecerdasan yang tidak diiringi dengan iman. Wa radhiyallahu 'anil baladah ma'at taqwa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kebodohan. Bukan kebodohan yang kita maksud di sini apa? Bodoh yang kita maksud di sini lamanya paham. Kalau belajar itu apa? Lama betul pahamnya. Semoga Allah meridhai hal ini. Orang lama paham tapi diiringi dengan ketakwaan. Semoga Allah melaknat kecerdasan yang tidak diiringi dengan keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, memberikan ridhonya pada usaha yang boleh dikatakan lama pahamnya tapi diiringi dengan ketakwaan. Bukan masalah cerdas atau bodoh. Bukan masalah orang itu cerdas atau bodoh itu baru dikatakan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benar paham dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan dengan apa yang orang tersebut pahami melalui sebatas akalnya, tanpa menghadirkan dalil-dalil firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita rahmatnya, memberikan kepada kita tambahan ilmu dengan cara mensyukuri ilmu yang sudah kita pelajari. Dan alhamdulillah ada beberapa hal yang bisa kita pahami pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa dicatat, bisa diingat, atau bisa bahkan dihafal, disampaikan kepada yang lain, sehingga itu menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tambah lagi ilmu kita di kemudian hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa kaum muslimin secara umum. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di surganya bersama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang atau sosok yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya, mengikuti ajarannya sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa-nyawa kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka